Aku berdiri di luar gedung pernikahan sambil menggenggam undangan yang membuat seluruh hidupku hancur. Di atas kertas itu tertulis nama suamiku, Bayu, sebagai mempelai pria. Di samping namanya, tertulis nama wanita yang selama ini kupanggil sahabat. Tanganku gemetar. Air mataku tidak berhenti mengalir. Baru 3 bulan yang lalu Bayu mengatakan ingin berpisah karena merasa kami sudah tidak cocok. Aku mempercayainya. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri. Ternyata selama ini ia sudah menjalin hubungan dengan sahabatku sendiri. Hari itu mereka dengan bangga mengumumkan pernikahan di depan keluarga besar, teman-teman, dan para tamu undangan. Mereka mengira aku akan datang hanya untuk menangis. Mereka mengira aku akan pulang membawa rasa malu. Namun, tak seorang pun menyangka, tepat ketika penghulu hendak melanjutkan akad, seorang pria berusia sekitar 60 tahun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menampar Bayu di depan semua tamu. Suasana berubah menjadi kacau. Semua orang berdiri. Tak ada yang berani berbicara. Lalu pria itu mengucapkan satu kalimat yang membuat wajah suamiku seketika pucat. Pernikahan ini tidak boleh diteruskan sebelum semua kebohonganmu terbongkar. Saat itulah aku sadar. Ternyata ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Bayu. Rahasia itu bukan hanya akan menghancurkan pernikahan mereka, tetapi juga mengubah hidupku untuk selamanya. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan datang ke pernikahan itu atau memilih pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Undangan yang menghancurkan hatiku. Sahabatku akan menikah dengan suamiku sendiri. Namaku Sinta. Usiaku 38 tahun. Selama 12 tahun aku hidup sebagai seorang istri yang selalu percaya bahwa kesetiaan adalah pondasi sebuah rumah tangga. Aku bukan wanita sempurna, tetapi aku selalu berusaha menjadi istri yang baik dan ibu yang bertanggung jawab bagi putraku, Rafa. Aku bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, mengantar Rafa ke sekolah, lalu bekerja sebagai pengelola toko kue milik keluarga. Sepulang kerja, aku masih memasak, mencuci, dan memastikan semua kebutuhan rumah selesai sebelum tidur. Hidupku memang sederhana, tetapi aku selalu merasa cukup selama keluargaku masih utuh. Sayangnya, ternyata aku satu-satunya orang yang masih memperjuangkan keutuhan itu. 3 bulan yang lalu, Bayu, suamiku, pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat dingin. Ia bahkan tidak menyentuh makan malam yang sudah kusiapkan. "Mas, kamu sakit?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Aku cuma capek." Aku tidak memaksa. Namun sejak malam itu, semuanya berubah. Bayu mulai sering pulang larut. Ponselnya selalu dibawa kemanapun. Ia tidak lagi bercerita tentang pekerjaannya. Bahkan ketika aku mengajaknya makan bersama, ia selalu punya alasan untuk menolak. Awalnya aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Aku memilih percaya. Karena bagiku, kepercayaan adalah bentuk cinta. Namun ternyata, kepercayaanku justru menjadi jalan baginya untuk menyakitiku. Suatu malam, setelah Rafa tertidur, Bayu duduk di hadapanku. "Sinta." "Iya, Mas. Aku mau bicara." Entah mengapa, dadaku langsung terasa sesak. Nada suaranya terdengar asing. "Aku sudah tidak bahagia." Kalimat itu membuatku terdiam. "Apa maksudmu?" "Aku ingin kita berpisah." Tanganku langsung gemetar. "Mas, apa salahku?" Ia menghela napas panjang. "Kamu tidak salah. Kita cuma sudah berubah." Aku mencoba menahan air mata. "Kalau ada yang kurang dariku, bilang. Aku bisa berubah." Bayu hanya menggeleng. Keputusanku sudah bulat. Malam itu adalah malam pertama aku menangis hingga menjelang subuh. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena kehilangan rumah. Tetapi karena kehilangan orang yang selama ini kupanggil suami. Perceraian kami berlangsung cepat. Bayu tampak sangat ingin segera menyelesaikannya. Aku masih berharap suatu hari ia akan berubah pikiran. Namun harapan itu perlahan menghilang.
Yang membuatku tetap kuat hanyalah Rafa. Setiap kali melihat wajah putraku, aku selalu berkata dalam hati, aku tidak boleh hancur. Rafa masih membutuhkan ibunya. Sebulan setelah perceraian, hidupku mulai perlahan tenang. Aku fokus bekerja. Aku mengantar Rafa sekolah. Aku mulai belajar menerima kenyataan. Sampai suatu sore, kurir datang ke rumah membawa sebuah amplop berwarna putih. Bu Sinta? Iya. Ini ada undangan. Aku menerimanya sambil tersenyum kecil. Kupikir itu undangan dari tetangga atau pelanggan toko. Namun begitu membuka amplop itu, tanganku langsung membeku. Di bagian depan tertulis dengan huruf emas. Undangan pernikahan. Mempelai pria. Bayu Prasetyo. Aku langsung menahan napas. Mataku perlahan bergeser ke nama mempelai wanita. Dan saat membacanya, seluruh tubuhku terasa lemas. Rani Wulandari. Air mataku langsung jatuh. Rani, bukan orang asing. Ia adalah sahabatku sejak SMA. Wanita yang sering datang ke rumah. Wanita yang pernah tidur di rumahku saat kami masih kuliah. Wanita yang kupanggil saudara sendiri. Aku menjatuhkan undangan itu ke lantai. Tangisku pecah. Aku tidak pernah menyangka. Selama ini mereka berdua menyembunyikan hubungan di belakangku. Beberapa menit kemudian ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat dadaku semakin sakit. Rani. Dengan tangan gemetar aku mengangkat telepon. Halo? Suara Rani terdengar ceria. Sinta? Iya? Aku harap kamu datang ya. Aku tidak sanggup berbicara. Ia melanjutkan. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Aku tetap menganggap kamu sahabat. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Sahabat? Iya. Sahabat yang merebut suami sahabatnya sendiri? Di seberang sana, Rani terdiam. Namun beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Air mataku semakin deras. Kalau begitu, kenapa kamu menerima lamaran mantan suamiku? Tidak ada jawaban. Telepon langsung terputus. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Undangan pernikahan itu masih berada di atas meja. Aku terus menatap nama mereka berdua. Semakin kulihat, semakin terasa sesak. Aku hampir memutuskan untuk membuang undangan itu. Namun tiba-tiba ponselku kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Bu Sinta, tolong datang ke pernikahan Bayu. Ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Jangan beritahu siapapun. Masa depan banyak orang bergantung pada kehadiran ibu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Nomor itu tidak memiliki nama. Tidak ada foto profil. Tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Namun entah mengapa, hatiku mengatakan bahwa aku harus datang. Aku belum tahu. Keputusan menghadiri pernikahan itu akan membawaku pada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Bayu. Dan rahasia itulah yang akan membuat pesta pernikahan mereka berakhir dengan kekacauan di depan semua tamu. Aku datang ke pernikahan mereka. Belum masuk gedung saja, aku sudah dipermalukan di depan banyak orang. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Pesan dari nomor tak dikenal terus terbayang di pikiranku. Tolong datang ke pernikahan Bayu. Ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Aku juga tidak tahu rahasia apa yang dimaksud. Namun satu hal yang pasti, hatiku mengatakan aku harus datang. Bukan untuk merebut Bayu kembali. Bukan untuk membuat keributan. Tetapi untuk mencari jawaban yang selama ini tidak pernah kudapatkan. Mengapa Bayu berubah begitu cepat? Mengapa Rani tega mengkhianati persahabatan kami? Dan mengapa seseorang memintaku hadir secara diam-diam? Pagi itu aku mengenakan gamis berwarna biru muda yang sederhana. Aku tidak berdandan berlebihan. Aku hanya merapikan rambut, memakai bedak tipis, lalu berpamitan kepada Rafa. Ibu pergi sebentar ya. Rafa memelukku. Ibu jangan sedih lagi ya. Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. Ibu janji. Padahal di dalam hati, aku sendiri tidak yakin bisa menepati janji itu. Gedung pernikahan berdiri megah di tengah kota. Puluhan mobil mewah memenuhi area parkir. Karangan bunga berjajar di sepanjang pintu masuk. Suara musik mengalun lembut dari dalam gedung. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Semuanya tampak bahagia. Hanya aku yang datang membawa hati yang telah berkeping-keping. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah menuju pintu masuk. Belum sempat aku menyerahkan undangan, seseorang memanggil namaku.
Sinta? Aku menoleh. Ternyata Bu Marni, mantan ibu mertuaku. Beliau mengenakan kebaya merah marun dengan riasan yang begitu mencolok. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah masam. Kamu ngapain kesini? Aku menunjukkan undangan. Saya diundang. Beliau mendengus pelan. Masih punya muka datang? Aku mencoba tetap tenang. Saya hanya memenuhi undangan. Namun Bu Marni justru tertawa sinis. Undangan itu cuma formalitas. Kamu kira Bayu masih mengharapkanmu? Beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Ada yang berbisik. Ada yang saling menunjuk. Bu Marni melangkah semakin dekat. Dengar ya. Bayu sekarang jauh lebih bahagia. Rani jauh lebih cantik. Lebih pintar. Lebih pantas jadi istri. Kalimat itu terasa seperti pisau yang terus menusuk dadaku. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Bu, saya tidak datang untuk bertengkar. Beliau malah tersenyum mengejek. Kalau begitu pulang saja. Jangan bikin malu. Saat itulah seorang wanita berjalan keluar dari ruang rias. Aku langsung mengenalinya. Rani. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang begitu indah. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipenuhi riasan. Ia tampak sangat bahagia. Namun saat melihatku, senyumnya perlahan menghilang. Sinta? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rani mendekat. Aku senang kamu datang. Aku tersenyum tipis. Benarkah? Iya. Aku berharap kamu bisa ikut mendoakan kami. Air mataku hampir jatuh lagi. Mendoakan? Iya. Agar rumah tangga kami bahagia. Aku menggeleng pelan. Rani? Bahagia yang dibangun di atas air mata orang lain. Menurutmu akan bertahan lama? Wajah Rani langsung berubah. Ia tidak lagi berani menatap mataku. Belum sempat ia menjawab, Bayu keluar dari ruang pengantin. Begitu melihatku, ia langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya tampak terkejut. Sinta? Aku mengangguk pelan. Aku datang. Bayu menghampiri. Kenapa kamu datang? Aku mengeluarkan undangan dari dalam tas. Karena kamu yang mengundang. Bayu tampak gelisah. Aku? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Bu Marni kembali memotong. Bayu. Ngapain masih diladenin? Suruh dia pergi. Bayu hanya diam. Ia tidak membelaku. Seperti dulu. Ia selalu memilih diam. Aku menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Mas. Iya? Aku cuma mau tanya satu kali. Apakah selama ini kamu benar-benar mencintaiku? Bayu terdiam cukup lama. Lalu menjawab lirih. Aku pernah. Jawaban itu membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Berarti, yang berubah bukan cintamu, tapi kesetiaanmu. Bayu menundukkan kepala. Tidak ada jawaban lagi. Saat aku hendak berbalik meninggalkan mereka, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal itu kembali mengirim pesan. Jangan pulang. Tetap di dalam gedung. Acara belum benar-benar dimulai. Orang yang akan mengungkap semuanya sedang dalam perjalanan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdetak semakin cepat. Siapa sebenarnya orang itu? Dan rahasia apa yang akan dibongkar di depan semua tamu? Aku pun memutuskan tetap melangkah masuk ke dalam gedung. Tanpa menyadari bahwa beberapa menit lagi, pesta pernikahan itu akan berubah menjadi kekacauan yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Di depan semua tamu, suamiku memperkenalkan sahabatku sebagai wanita terbaik dalam hidupnya. Aku menarik napas panjang. Pesan dari nomor misterius itu masih memenuhi pikiranku. Jangan pulang. Tetap di dalam gedung. Orang yang akan mengungkap semuanya sedang dalam perjalanan. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Namun entah mengapa, aku memilih mempercayai pesan itu. Aku melangkah masuk ke aula pernikahan. Ruangan itu begitu megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Rangkaian bunga putih memenuhi setiap sudut. Musik lembut mengalun mengiringi tamu yang mulai memenuhi kursi. Semua orang tersenyum. Semua orang tertawa. Hanya aku yang datang membawa hati yang sudah hancur. Aku memilih duduk di kursi paling belakang. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku hanya ingin melihat semuanya sampai selesai. Beberapa tamu mulai mengenaliku. Ada yang berbisik pelan. Itu mantan istrinya?
kan? Iya. Kasihan banget. Aku dengar pengantinnya sahabatnya sendiri. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku sudah terlalu lelah menjelaskan kepada siapapun. Tak lama kemudian pembawa acara naik ke atas panggung. Selamat datang Bapak dan Ibu. Mari kita sambut kedua calon mempelai. Semua tamu langsung bertepuk tangan. Pintu utama perlahan terbuka. Bayu berjalan masuk mengenakan jas hitam. Di sampingnya Rani tersenyum anggun dengan gaun putih panjang. Mereka terlihat begitu serasi. Setidaknya, begitulah yang dilihat semua orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak air mata yang menjadi dasar kebahagiaan mereka hari itu. Bayu dan Rani berdiri di atas panggung. Pembawa acara mulai bercerita tentang kisah cinta mereka. Luar biasa ya? Katanya cinta mereka dipersatukan oleh takdir. Aku menundukkan kepala. Takdir? Bagiku, itu bukan takdir. Itu pilihan. Pilihan untuk mengkhianati. Kemudian pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Bayu. Mas Bayu, boleh berbagi sedikit cerita? Bayu tersenyum. Iya. Ia memandang seluruh tamu. Lalu menggenggam tangan Rani. Saya bersyukur dipertemukan dengan wanita yang benar-benar memahami saya. Air mataku mulai menggenang. Bayu melanjutkan. Selama ini saya mencari kebahagiaan. Dan akhirnya saya menemukannya pada Rani. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Aku hanya bisa menggigit bibir. Bayu kembali berkata, Rani adalah wanita yang selalu mendukung saya. Tidak pernah membebani. Selalu membuat saya merasa dihargai. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Apakah selama 12 tahun aku tidak pernah menghargainya? Aku rela berhenti mengejar karir demi keluarga. Aku bekerja membantu keuangan rumah. Aku merawat anak kami. Aku mendampingi ibunya ketika sakit. Namun semua itu seolah tidak pernah berarti. Lalu Bayu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dalam hidup, saya pernah membuat keputusan yang salah. Tapi hari ini, saya yakin memilih Rani adalah keputusan terbaik. Aku menutup mataku. Air mata akhirnya jatuh. Di depan ratusan tamu. Ia menyebut pernikahan kami sebagai sebuah kesalahan. Beberapa tamu mulai menoleh ke arahku. Mereka tahu siapa yang sedang dimaksud Bayu. Aku berusaha tetap duduk. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Namun air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Saat itulah Rani mengambil mikrofon. Dengan senyum manis ia berkata, saya tahu perjalanan kami tidak mudah. Tapi cinta tidak pernah salah. Saya percaya, kalau jodoh tidak akan kemana. Kalimat itu membuat suasana semakin riuh. Sebagian tamu bertepuk tangan. Sebagian lagi hanya saling berpandangan. Aku menatap Rani. Wanita yang dulu selalu kupanggil sahabat. Kini berdiri di atas panggung sambil merayakan kebahagiaannya di atas luka yang kutanggung. Tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor misterius itu muncul lagi. 5 menit lagi. Jangan bergerak dari tempat dudukmu. Orang yang selama ini mencari Bayu sudah tiba. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku mengangkat kepala. Mataku menyapu seluruh ruangan. Di pintu masuk, aku melihat seorang pria berusia sekitar 60 tahun mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tampak tegas. Tatapannya lurus ke arah panggung. Ia melangkah perlahan. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang menghentikannya. Namun entah mengapa, saat melihat pria itu, Bayu yang sedang tersenyum tiba-tiba kehilangan warna di wajahnya. Tangannya mulai gemetar. Rani ikut menoleh. Ada apa, Mas? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan mata penuh ketakutan. Aku belum pernah melihat Bayu setakut itu sebelumnya. Dan beberapa detik lagi, pria misterius itu akan melakukan sesuatu yang mengubah pesta pernikahan menjadi kekacauan di depan semua tamu. Seorang pria menampar Bayu di depan semua tamu. Satu kalimatnya membuat suasana berubah total. Seluruh aula mendadak sunyi. Pria berusia sekitar 60 tahun itu berjalan perlahan menuju pelaminan. Langkahnya tenang. Tatapannya lurus ke arah Bayu. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada keraguan. Aku memperhatikan setiap langkahnya. Entah mengapa, jantungku ikut berdebar. Aku merasa pria itu datang bukan sebagai tamu biasa. Bayu yang sejak tadi berdiri dengan penuh percaya diri kini tampak gelisah. Tangannya yang menggenggam tangan Rani mulai berkeringat. Mas? Rani berbisik. Iya? Siapa bapak itu?
Bayu hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Namun dari wajahnya, aku tahu ia sedang berbohong. Pria itu akhirnya berdiri tepat di depan pelaminan. Semua tamu mulai saling berpandangan. Pembawa acara mencoba tersenyum. Maaf Pak, apakah Bapak keluarga mempelai? Belum sempat pria itu menjawab. Bayu buru-buru berkata, Pak, Bapak ngapain kesini? Kalimat itu membuatku terkejut. Berarti, mereka saling mengenal. Pria itu menatap Bayu tajam. Akhirnya kamu masih ingat wajahku. Bayu menelan ludah. Ruangan semakin sunyi. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangan kanannya. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Bayu. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua tamu langsung berdiri. Beberapa wanita menutup mulut karena terkejut. Pembawa acara membeku. Rani menjerit kecil. Mas. Bayu memegang pipinya yang memerah. Matanya membelalak. Pak, kenapa Bapak menampar saya? Pria itu menunjuk wajah Bayu dengan jari yang gemetar. Karena kamu tidak punya hati. Bu Marni langsung berlari ke depan. Heh, siapa Bapak berani menampar anak saya? Pria itu menoleh. Tatapannya tetap tajam. Saya tidak hanya berani menampar. Saya juga datang membawa kebenaran. Kalimat itu membuat seluruh tamu kembali terdiam. Rani mulai panik. Pak, kalau ada masalah, kita bisa bicara baik-baik. Pria itu memandang Rani beberapa detik. Lalu kamu? Iya? Kamu yakin mengenal laki-laki yang akan kamu nikahi? Rani langsung terdiam. Bayu buru-buru memotong. Pak, cukup. Tolong jangan bikin keributan. Namun pria itu menggeleng. Keributan ini bukan karena saya. Tapi karena semua kebohonganmu. Aku masih duduk di kursi belakang. Tanganku dingin. Aku sama sekali tidak mengenal pria itu. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuatku yakin. Ia mengetahui sesuatu yang selama ini tidak ku ketahui. Bayu mencoba mendekat. Pak, saya mohon. Kita bicara di luar. Pria itu langsung menepis tangan Bayu. Tidak. Semua harus mendengar. Kamu sudah terlalu lama hidup dengan kebohongan. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel. Beberapa diam-diam merekam kejadian itu. Suasana pesta berubah menjadi sangat tegang. Tak seorang pun berani berbicara. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari tasnya. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi. Di dalam map ini, ada bukti siapa sebenarnya Bayu. Bu Marni mulai berteriak. Itu fitnah. Namun pria itu tidak menggubrisnya. Ia justru memandang ke arahku. Apakah di sini ada Ibu Sinta? Aku perlahan berdiri. Saya? Semua tamu langsung menoleh kepadaku. Pria itu tersenyum tipis. Syukurlah. Saya memang datang untuk bertemu ibu. Dadaku kembali berdebar. Bapak siapa? Pria itu menarik napas panjang. Saya Surya. Dan selama bertahun-tahun, saya mencari Bayu. Aku semakin bingung. Mencari untuk apa? Pak Surya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena ada sesuatu yang menjadi hak ibu, yang selama ini disembunyikan oleh Bayu. Bayu langsung berteriak. Pak, jangan. Namun Pak Surya tidak lagi mempedulikannya. Ia membuka map coklat itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu berkata dengan suara lantang di depan seluruh tamu. Bayu bukan hanya mengkhianati istrinya. Dia juga menyembunyikan sebuah rahasia yang nilainya miliaran rupiah. Seluruh aula langsung gempar. Rani memandang Bayu dengan wajah pucat. Apa maksudnya, Mas? Bayu tidak mampu menjawab. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung. Aku sama sekali tidak menyangka. Di balik pengkhianatan suamiku dan sahabatku, masih ada rahasia besar yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Rahasia miliaran rupiah itu akhirnya terbongkar. Semua orang mulai memandang Bayu dengan wajah penuh kekecewaan. Aku masih berdiri di tengah aula. Tanganku terasa dingin. Semua mata kini tertuju kepada Pak Surya yang memegang map coklat di tangannya. Suasana yang tadi dipenuhi tawa berubah menjadi sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Bayu berdiri di pelaminan dengan wajah pucat. Rani mulai menggenggam ujung gaunnya dengan tangan gemetar. Sementara Bu Marni terus memandang Pak Surya dengan tatapan penuh kebencian. Pak Surya mengangkat beberapa lembar dokumen. Saya datang bukan untuk merusak pesta.
Saya datang karena terlalu lama ada seseorang yang dirugikan. Beliau menoleh ke arahku. Dan orang itu adalah Ibu Sinta. Dadaku kembali berdebar. Apa maksud Bapak? Pak Surya menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun, saya mencari Ibu. Aku semakin bingung. Mencari saya? Iya. Tapi setiap kali saya datang ke rumah, Bayu selalu mengatakan bahwa Ibu sudah pindah ke luar negeri. Aku langsung menoleh ke arah Bayu. Mas, itu benar? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Pak Surya membuka dokumen pertama. 10 tahun yang lalu, saya bekerja sama dengan almarhum ayah Ibu. Air mataku langsung menggenang. Ayah saya? Beliau mengangguk. Iya. Sebelum meninggal, beliau menitipkan beberapa aset untuk masa depan Ibu dan Rafa. Aku membeku. Aset? Iya. Beliau khawatir suatu hari hidup Ibu mengalami kesulitan. Karena itu beliau membuat perjanjian khusus. Aku benar-benar tidak pernah mendengar cerita itu. Bu Marni langsung memotong. Itu bohong. Pak Surya menatapnya tenang. Kalau bohong, silakan lihat sendiri dokumen aslinya. Beliau menyerahkan salinan akta notaris kepada hakim yang hadir sebagai tamu keluarga. Beberapa orang mulai membaca. Ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik. Pak Surya melanjutkan. Di dalam dokumen itu tertulis bahwa seluruh aset hanya boleh diserahkan langsung kepada Ibu Sinta. Tidak boleh melalui siapapun. Aku mulai memahami sesuatu. Lalu, kenapa saya tidak pernah tahu? Pak Surya memandang Bayu. Karena setiap kali saya datang, Bayu selalu meminta saya menyerahkan semuanya kepadanya. Jantungku langsung berdegup kencang. Bayu buru-buru berkata, itu tidak benar. Namun Pak Surya segera mengeluarkan sebuah flash disk. Saya sudah menduga saudara akan menyangkal. Beliau menyerahkannya kepada panitia. Sebuah layar besar di aula dinyalakan. Video mulai diputar. Tampilan CCTV dari kantor Pak Surya muncul. Di layar terlihat Bayu sedang berbicara dengan Pak Surya beberapa tahun yang lalu. Suara Bayu terdengar jelas. Pak, semua urusan keluarga biar saya saja yang mengurus. Istri saya tidak perlu tahu dulu. Video berlanjut. Pak Surya menjawab, maaf, saya hanya boleh menyerahkan aset kepada Bu Sinta. Lalu terdengar suara Bayu. Kalau begitu jangan pernah hubungi dia. Seluruh tamu langsung terdiam. Aku menutup mulutku sendiri. Air mataku mengalir deras. Selama ini, Bayu bukan hanya mengkhianati cintaku. Ia juga sengaja menyembunyikan hakku. Rani mulai mundur beberapa langkah. Ia memandang Bayu dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu bilang semua hartamu hasil kerja kerasmu. Bayu tetap diam. Kamu juga bilang mantan istrimu tidak pernah menghargaimu. Apa itu juga bohong? Bayu tidak sanggup menjawab. Bu Marni mencoba membela. Dimas Bayu cuma takut Sinta boros. Aku langsung menoleh. Bu, selama menikah, pernahkah saya meminta barang mewah? Bu Marni terdiam. Pernahkah saya menghabiskan uang keluarga untuk diri sendiri? Beliau kembali diam. Semua tamu mulai saling berpandangan. Pak Surya membuka dokumen terakhir. Nilai seluruh aset yang dititipkan almarhum ayah Ibu. Beliau berhenti sejenak. Lebih dari 4 miliar rupiah. Suasana langsung gempar. Aku sendiri sampai tidak percaya dengan angka itu. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui keberadaan aset tersebut. Bayu perlahan terduduk di lantai pelaminan. Wajahnya kosong. Ia sadar semua kebohongannya kini telah terbongkar di depan ratusan tamu. Namun saat semua orang mengira tidak ada lagi rahasia yang tersisa, seorang wanita tua yang sejak tadi duduk di barisan belakang perlahan berdiri. Dengan suara bergetar ia berkata, Pak Surya, sudah saatnya mereka juga tahu siapa sebenarnya ayah kandung Bayu. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali hening. Bayu langsung mengangkat kepala dengan wajah penuh ketakutan. Ternyata, masih ada satu rahasia keluarga yang jauh lebih besar daripada harta miliaran rupiah. Wanita tua itu mengungkap rahasia besar. Bayu langsung berlutut di depan semua tamu. Seluruh aula mendadak sunyi. Tak ada lagi suara musik. Tak ada lagi tepuk tangan. Semua mata kini tertuju kepada seorang wanita tua yang perlahan berdiri dari kursi barisan belakang. Usianya sekitar 65 tahun. Rambutnya sudah dipenuhi uban.
Tangannya sedikit gemetar saat memegang tongkat. Namun sorot matanya begitu tajam. Ia menatap Bayu tanpa berkedip. "Bayu?" Suara wanita itu lirih. Tetapi cukup membuat seluruh ruangan mendengarnya. Bayu langsung membeku. Wajahnya berubah semakin pucat. Ibu?" Aku mengernyit. Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun dari cara Bayu memanggilnya, jelas mereka saling mengenal. Bu Marni tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Bu Ratih, kenapa ibu datang?" Wanita tua bernama Rati itu menghela napas panjang. Aku sudah terlalu lama diam. Dan diamku justru membuat semuanya semakin hancur. Ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik. Semua tamu mulai penasaran. Siapa sebenarnya wanita tua itu? Pak Surya mempersilakan Bu Ratih maju ke depan. Beliau berjalan perlahan menuju pelaminan. Sesampainya di depan Bayu, beliau menatap wajahnya beberapa detik. Lalu berkata dengan suara bergetar. "Bayu, cukup. Jangan tambah lagi dosamu." Bayu langsung berlutut. "Ibu, tolong jangan sekarang." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku semakin bingung. Aku belum pernah melihat Bayu menangis seperti itu. Bu Ratih menggeleng pelan. "Semua kebohonganmu sudah terlalu jauh. Kamu menghancurkan rumah tanggamu. Kamu mengkhianati istrimu. Kamu mempermalukan anakmu. Dan sekarang, kamu masih ingin membangun rumah tangga baru di atas kebohongan." Bayu menutup wajahnya. "Tolong. Aku mohon." Rani mulai mendekat. "Mas, sebenarnya ada apa?" Bayu tetap diam. Ia tidak sanggup menatap calon istrinya. Bu Ratih kemudian menoleh ke arahku. "Kamu Sinta?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." Wanita itu menggenggam kedua tanganku. Air matanya ikut jatuh. "Maafkan saya." Kalimat itu membuatku terkejut. Maaf untuk apa? Saya tahu semua ini sejak lama. Tapi saya terlalu takut mengatakan yang sebenarnya. Dadaku mulai berdebar. Kebenaran apa? Bu Ratih mengeluarkan sebuah amplop tua dari dalam tasnya. Amplop itu tampak sudah kusam. Di bagian depan tertulis nama Bayu. Beliau menyerahkannya kepada Pak Surya. "Silakan dibacakan." Pak Surya membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat surat dan beberapa dokumen. Beliau membaca perlahan. Kemudian mengangkat kepalanya. "Saudara Bayu? Selama ini saudara mengetahui isi surat ini?" Bayu mengangguk pelan. "Iya." "Apakah saudara juga sengaja menyembunyikannya?" Bayu kembali mengangguk. Ruangan kembali sunyi. Pak Surya mulai membaca isi surat itu. "Bayu, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, ibu berharap kamu menjadi laki-laki yang jujur dan bertanggung jawab." Suara Pak Surya mulai bergetar. "Jangan pernah mengambil hak orang lain hanya karena keserakahan. Dan jangan pernah meninggalkan istrimu yang telah setia mendampingimu." Air mata Bu Ratih mengalir semakin deras. Aku memandang Bayu. Ia terus menangis tanpa henti. Namun bagian terakhir surat itulah yang membuat semua orang terdiam. Pak Surya berhenti beberapa detik sebelum membacanya. "Kalau suatu hari kamu berkhianat kepada keluargamu, maka kamu juga telah mengkhianati amanah ayah angkatmu." Aku langsung mengernyit. "Ayah angkat?" Seluruh tamu saling berpandangan. Rani menatap Bayu dengan wajah kebingungan. "Mas? Ayah angkat?" Bayu memejamkan mata. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Bu Ratih akhirnya berkata pelan. "Bayu memang anak yang saya besarkan. Tapi, saya bukan ibu kandungnya." Suasana aula kembali gempar. Bu Marni langsung menangis. Sementara Bayu hanya tertunduk. Aku benar-benar tidak menyangka. Rahasia keluarga yang selama ini disimpan ternyata begitu besar. Namun sebelum semua orang sempat memahami kenyataan itu, Pak Surya kembali mengangkat satu dokumen lain. Masih ada satu hal yang belum diketahui siapapun. Beliau memandangku dengan wajah serius. "Dan rahasia ini berhubungan langsung dengan Sinta." Dadaku langsung berdebar kencang. Aku sama sekali tidak mengerti. Apalagi yang disembunyikan Bayu dariku? Dan mengapa rahasia itu berkaitan denganku? Aku baru tahu Bayu menyembunyikan satu dokumen penting. Rahasia itu membuat semua orang terdiam. Aku masih berdiri di depan pelaminan. Pikiranku benar-benar kacau. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku mengetahui begitu banyak kenyataan yang selama ini disembunyikan Bayu. Perselingkuhannya,
harta yang disembunyikannya, dan kini, rahasia tentang keluarganya sendiri. Namun ucapan terakhir Pak Surya membuat jantungku kembali berdebar. Masih ada satu rahasia yang berhubungan langsung dengan Sinta. Aku menatap beliau dengan bingung. Maksud Bapak apa? Pak Surya tidak langsung menjawab. Beliau justru membuka map coklat yang sejak tadi dibawanya. Di dalamnya masih ada satu amplop putih yang belum dibuka. Ruangan kembali hening. Semua tamu menunggu. Bayu mulai menangis semakin keras. Pak, tolong, jangan dibuka. Pak Surya menggeleng pelan. Seharusnya kamu yang jujur sejak awal. Bukan aku yang membukanya hari ini. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan. Tanganku mulai dingin. Pak Surya mengeluarkan satu lembar dokumen resmi. Di bagian atas tertulis logo sebuah kantor notaris. Beliau menyerahkannya kepadaku. Silakan ibu baca sendiri. Tanganku gemetar saat menerima dokumen itu. Semakin ku baca, semakin cepat jantungku berdetak. Aku mengangkat kepala. Ini? Pak Surya mengangguk pelan. Benar. Itu surat kuasa yang pernah dibuat almarhum ayah ibu. Aku langsung membeku. Ayah? Iya. Beliau membuatnya 5 tahun sebelum meninggal. Aku membaca isi dokumen itu perlahan. Di sana tertulis bahwa seluruh aset usaha keluarga akan menjadi milikku apabila suatu hari aku mengalami kesulitan hidup. Namun ada satu syarat. Aset itu hanya boleh diserahkan jika aku sendiri datang mengambilnya. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Air mataku mulai mengalir. Aku benar-benar tidak pernah mengetahui keberadaan surat itu. Pak Surya menatap Bayu. Selama 6 tahun, saya mencoba menghubungi Bu Sinta. Tapi setiap kali datang, kamu selalu mengatakan beliau sedang sakit, sedang pergi, atau tidak ingin menerima warisan. Aku langsung menoleh kepada Bayu. Mas, itu benar? Bayu tidak sanggup menatapku. Ia hanya mengangguk pelan. Iya. Air mataku semakin deras. Berarti, selama bertahun-tahun aku kehilangan hakku sendiri karena kebohongan suamiku. Rani mundur beberapa langkah. Ia memegang dadanya. Mas, jadi selama ini, kamu juga bohong kepadaku? Bayu menutup wajahnya. Aku takut kehilangan semuanya. Rani mulai menangis. Kamu bilang hidupmu susah karena mantan istrimu. Kamu bilang semua hartamu hasil kerja kerasmu. Ternyata, kamu bahkan menyembunyikan hak milik orang lain. Suasana kembali dipenuhi bisik-bisik. Beberapa tamu menggelengkan kepala. Sebagian lagi tampak kecewa. Bu Marni mencoba menghampiri Bayu. Namun Bayu justru mundur. Bu, jangan bela aku lagi. Aku memang salah. Bu Marni ikut menangis. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Bayu menggeleng. Bukan begini caranya. Aku menghancurkan terlalu banyak orang. Aku menarik napas panjang. Selama ini aku selalu berpikir Bayu hanya berubah karena jatuh cinta kepada wanita lain. Ternyata, keserakahannya sudah dimulai jauh sebelum itu. Ia menyembunyikan hakku, berbohong kepadaku. Lalu ketika semua mulai terbongkar, ia memilih menikahi sahabatku sendiri. Pak Surya kembali berkata, Bu Sinta. Iya. Sebenarnya masih ada satu amanat terakhir dari almarhum ayah ibu. Dadaku kembali berdebar. Apalagi, Pak? Beliau mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tampak sudah tua. Di bagian atasnya tertulis namaku, Sinta. Ayah ibu meminta kotak ini diberikan hanya ketika seluruh kebenaran sudah terbuka. Tanganku gemetar saat menerima kotak itu. Aku perlahan membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah kunci berwarna emas dan secari kertas kecil. Aku membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Nak, kalau kamu membaca pesan ini, berarti waktunya telah tiba. Kunci ini akan membawamu ke tempat yang selama ini tidak pernah diketahui Bayu. Aku mengangkat kepala dengan penuh kebingungan. Tempat apa? Pak Surya tersenyum tipis. Besok pagi, saya akan mengajak ibu ke sana. Di tempat itulah seluruh rahasia terakhir akan terungkap. Bayu yang sejak tadi menangis langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya kembali pucat. Dengan suara bergetar ia berkata, Pak, tolong, jangan bawa Sinta ke sana. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Apapun yang tersembunyi di balik kunci emas itu,
akan menjadi akhir dari semua kebohongan Bayu. Kunci emas itu membuka rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan dari Bayu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Kotak kayu kecil pemberian Pak Surya masih berada di atas meja ruang tamu. Di dalamnya hanya ada sebuah kunci berwarna emas dan secarik pesan terakhir dari ayah. Aku terus membaca tulisan itu berulang kali. Nak, kalau kamu membaca pesan ini, berarti waktunya telah tiba. Kunci ini akan membawamu ke tempat yang selama ini tidak pernah diketahui Bayu. Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Tempat apa yang dimaksud ayah? Mengapa Bayu sampai memohon agar aku tidak pergi ke sana? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan selama bertahun-tahun? Pagi-pagi sekali Pak Surya sudah datang menjemputku. Beliau tidak banyak bicara. Kami hanya saling menyapa sebelum mobil melaju meninggalkan kota. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Kami melewati sawah, perkebunan, hingga akhirnya memasuki sebuah desa kecil yang sangat tenang. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua. Bangunan itu bukan rumah, melainkan kantor notaris lama yang sudah tidak lagi digunakan. Aku memandang Pak Surya. Kenapa kita ke sini? Beliau tersenyum pelan. Karena semua jawaban ada di dalam. Kami masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi lemari besi. Seorang pria tua menyambut kami. Pak Surya. Selamat pagi. Pria itu kemudian menatapku. Ini Bu Sinta? Pak Surya mengangguk. Iya. Sudah waktunya. Pria tua itu mengambil sebuah kotak besi kecil. Di bagian depannya terdapat lubang kunci. Silakan. Tanganku mulai gemetar. Aku memasukkan kunci emas pemberian ayah. Perlahan kuputar. Klik. Kotak itu terbuka. Dadaku langsung berdebar. Di dalamnya terdapat beberapa map. Ada sertifikat. Ada surat. Ada buku rekening. Dan sebuah surat tulisan tangan ayah. Aku membuka surat itu terlebih dahulu. Sinta, kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah mengetahui siapa Bayu sebenarnya. Ayah tidak pernah membenci Bayu. Tetapi ayah melihat satu sifat buruk yang selalu ia sembunyikan. Ia sangat mudah tergoda oleh harta dan pujian. Air mataku mulai mengalir. Ayah ternyata sudah mengetahui semuanya jauh sebelum beliau meninggal. Pak Surya kemudian menyerahkan map berwarna biru. Coba lihat ini. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sertifikat sebuah gedung ruko 3 lantai. Pemiliknya tertulis jelas. Sinta Maharani. Aku langsung membeku. Itu? Pak Surya mengangguk. Itu milik ibu. Aku tidak percaya. Ayah membelinya 8 tahun lalu. Beliau sengaja tidak memberitahu siapapun. Aku membuka map berikutnya. Isinya sertifikat 2 bidang tanah. Kemudian deposito. Lalu saham sebuah perusahaan makanan. Aku sampai tidak mampu berkata-kata. Semua aset itu ternyata atas namaku. Selama ini aku hidup sederhana. Bekerja tanpa mengenal lelah. Sementara ayah sudah menyiapkan masa depanku dengan sangat matang. Pak Surya berkata pelan. Almarhum pernah berpesan. Kalau suatu hari Bayu tetap menjadi suami yang bertanggung jawab. Semua aset ini boleh diketahui. Tapi, kalau Bayu mulai berbohong dan mengkhianati keluarga, maka seluruh aset harus tetap dirahasiakan sampai ibu datang sendiri. Aku menutup wajahku. Air mata kembali mengalir deras. Ayah benar-benar melindungiku sampai akhir hayatnya. Saat kami masih memeriksa dokumen, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Bayu masuk dengan napas terengah-engah. Pak Surya? Tolong. Jelas ia mengikuti kami. Begitu melihat kotak besi yang sudah terbuka, wajahnya langsung pucat. Sinta? Tolong dengarkan aku. Aku menatapnya tenang. Dengar apa lagi? Bayu berlutut di lantai. Aku memang tahu soal aset itu. Aku berkali-kali mencoba mengambilnya. Tapi selalu gagal. Pak Surya mengangguk pelan. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerahkannya kepadamu. Bayu menangis semakin keras. Aku hilaf. Aku benar-benar menyesal. Aku memandang pria yang pernah menjadi suamiku itu. Dulu, aku mungkin akan langsung memaafkannya. Namun sekarang, aku hanya merasa kasihan. Saat suasana dipenuhi tangisan, pria tua penjaga kantor notaris berkata pelan. Bu Sinta? Iya? Masih ada satu map yang belum dibuka. Aku menoleh. Map itu berwarna merah tua. Di bagian depannya hanya tertulis 2 kata. Sangat rahasia.
Pak Surya menarik napas panjang. Isi map itu adalah alasan sebenarnya mengapa ayah ibu tidak pernah mempercayai Bayu sepenuhnya. Aku memegang map itu dengan tangan gemetar. Aku belum membukanya. Namun dari wajah Bayu yang kembali kehilangan warna, aku tahu, rahasia terbesar ternyata masih belum selesai. Map merah itu akhirnya kubuka. Isinya membuat Bayu menangis dan Rani mulai menjauh. Tanganku masih gemetar memegang map merah bertuliskan, sangat rahasia. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Pak Surya berdiri di sampingku. Pria tua penjaga kantor notaris hanya memperhatikan dari kejauhan. Sementara Bayu masih berlutut di lantai. Matanya terus menatap map itu dengan penuh ketakutan. Suara Bayu bergetar. Tolong jangan dibuka. Pak Surya menggeleng pelan. Semua ini seharusnya sudah diketahui Bu Sinta sejak lama. Tapi kamu yang menghalanginya. Aku menarik napas panjang. Perlahan kubuka map merah itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat, foto-foto lama, dan sebuah rekaman suara dalam flash disk. Aku mengambil surat pertama. Di bagian atas tertulis tulisan tangan ayahku. Untuk anakku Sinta. Air mataku mulai menggenang. Aku membaca setiap kalimat dengan perlahan. Kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti Bayu telah gagal menjaga amanah yang ayah berikan. Dadaku mulai sesak. Ayah tidak pernah membencinya. Tetapi sebelum kalian menikah, ayah pernah mengujinya. Aku langsung mengangkat kepala. Menguji? Pak Surya mengangguk. Iya. Itu adalah permintaan almarhum. Aku kembali membaca surat itu. 6 bulan sebelum pernikahanmu, ayah pernah menawarkan Bayu kesempatan mengelola salah satu usaha keluarga. Bukan untuk memberinya harta, tetapi untuk melihat kejujurannya. Tanganku mulai dingin. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui kejadian itu. Pak Surya berkata pelan. Waktu itu Bayu masih bekerja sebagai staf administrasi. Almarhum ingin melihat apakah dia mampu menjaga kepercayaan. Aku memandang Bayu. Mas, kamu tidak pernah cerita. Bayu hanya menangis. Aku melanjutkan membaca. Dalam waktu 3 bulan, Bayu beberapa kali mencoba menggunakan uang perusahaan tanpa izin. Jumlahnya memang kecil, tetapi cukup membuat ayah kehilangan kepercayaan. Aku membeku. Air mataku perlahan jatuh. Jadi, sifat itu sudah ada bahkan sebelum kami menikah. Pak Surya mengambil sebuah laporan audit dari dalam map. Ini bukti pemeriksaannya. Aku membacanya. Semua transaksi memang sudah dikembalikan. Tidak ada kerugian besar. Namun di bagian bawah terdapat catatan ayah. Orang yang berani mengambil sedikit hari ini, bisa mengambil lebih banyak di kemudian hari jika tidak berubah. Kalimat itu membuatku benar-benar menangis. Ayah ternyata sudah melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat. Bayu menutup wajahnya. Ayahmu benar. Aku memang pernah tergoda. Tapi aku benar-benar berubah setelah menikah. Aku menatapnya. Kalau benar berubah, kenapa akhirnya kamu mengulanginya lagi? Bayu tidak mampu menjawab. Saat itu pintu kantor notaris kembali terbuka. Rani masuk dengan wajah pucat. Rupanya ia mengikuti Bayu dari kejauhan. Mas, aku dengar semuanya. Bayu langsung berdiri. Rani. Namun Rani mundur beberapa langkah. Air matanya mengalir deras. Kamu bilang, mantan istrimu selalu mencurigaimu. Kamu bilang keluarganya tidak pernah menerimamu. Ternyata, kamu sendiri yang sejak dulu menyimpan kebohongan. Bayu mencoba meraih tangannya. Rani, dengarkan aku. Namun Rani menarik tangannya. Sudah cukup. Rani memandangku dengan mata sembab. Sinta, aku tidak tahu semua ini. Aku memang salah karena mengambil suamimu. Tapi aku juga dibohongi. Aku tidak menjawab. Hatiku sudah terlalu lelah. Aku tidak lagi ingin mencari siapa yang paling bersalah. Yang kuinginkan hanya satu. Semua kebohongan berhenti hari itu juga. Pak Surya kemudian mengambil flash disk dari dalam map merah. Masih ada satu bukti. Aku mengernyit. Bukti apa? Rekaman terakhir almarhum ayah ibu. Dadaku langsung berdebar. Rekaman? Pak Surya mengangguk. Iya. Beliau merekam pesan ini 2 minggu sebelum wafat. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menatap layar televisi kecil di ruang notaris.
Video mulai diputar. Wajah ayah muncul di layar. Beliau tampak lebih kurus daripada yang kuingat. Namun senyumnya masih sama hangatnya. Lalu ayah menatap kamera dan berkata, "Kalau Bayu akhirnya mengkhianati Sinta, berarti semua kekhawatiran ayah benar. Tapi masih ada satu rahasia yang belum diketahui siapapun. Rahasia itu akan menyelamatkan masa depan Sinta dan Rafa." Aku langsung menutup mulutku. Bayu membeku. Pak Surya mematikan video sejenak. Beliau menatapku dengan wajah serius. "Bu Sinta, besok saya akan membawa ibu ke tempat terakhir yang dimaksud almarhum. Di sanalah seluruh rahasia keluarga ini akan benar-benar selesai." Aku memandang kunci emas di tanganku. Perasaanku mengatakan, perjalanan ini sudah mendekati akhir. Namun rahasia yang akan terbuka berikutnya akan jauh lebih mengejutkan daripada semua yang telah terjadi. Aku akhirnya mengetahui alasan ayah menyembunyikan semuanya. Bayu menangis karena sudah terlambat. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Wajah ayah yang muncul dalam rekaman video terus terbayang di kepalaku. Masih ada satu rahasia yang akan menyelamatkan masa depan Sinta dan Rafa. Kalimat itu membuatku terus bertanya-tanya. Rahasia apa lagi yang belum ku ketahui? Bukankah semua aset sudah ditemukan? Bukankah semua kebohongan Bayu juga sudah terbongkar? Namun dari wajah Pak Surya semalam, aku tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai. Keesokan paginya Pak Surya datang lagi menjemputku. Kali ini kami tidak menuju kantor notaris. Mobil justru berhenti di sebuah bangunan tua yang dulu sangat kukenal. Itu adalah kantor pusat toko roti milik ayah. Bangunan itu sudah lama tutup setelah beliau meninggal. Ketemboknya mulai memudar. Pintu besinya tampak berkarat. Aku menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. "Sudah lama saya tidak ke sini." Pak Surya tersenyum. "Karena memang belum waktunya." Beliau mengeluarkan sebuah kunci besar. Lalu membuka pintu gudang di bagian belakang. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kayu. Masih ada beberapa mesin pembuat roti yang tertutup kain. Aku tersenyum kecil. Begitu banyak kenangan masa kecilku di tempat itu. Aku sering membantu ayah menyusun roti sebelum berangkat sekolah. Aku bahkan belajar menghitung uang pertama kali di kantor kecil itu. Pak Surya berjalan menuju sebuah lemari besi tua. "Bu Sinta." "Iya?" "Silakan gunakan kunci emas pemberian almarhum." Tanganku kembali gemetar. Aku memasukkan kunci itu. Perlahan kuputar. Lemari besi terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah map hijau dan sebuah buku besar yang tampak sudah tua. Aku membuka map hijau itu. Di halaman pertama tertulis, "Akta pengalihan kepemilikan PT Rasa Nusantara." Aku langsung mengernyit. "Pak, PT Rasa Nusantara?" Pak Surya mengangguk. "Itulah perusahaan yang dulu dirintis ayah ibu." Aku membeku. "Perusahaan?" "Iya. Sekarang perusahaan itu memiliki belasan cabang toko roti di berbagai kota." Aku langsung memegang dadaku. Aku benar-benar tidak tahu. Selama ini aku mengira usaha ayah hanya sebuah toko roti kecil. Ternyata usaha itu berkembang menjadi perusahaan besar. Pak Surya membalik halaman terakhir. "Silakan lihat nama pemilik saham mayoritas." Mataku langsung membelalak. Di sana tertulis dengan jelas. Pemegang saham utama, Sinta Maharani O 75%. Air mataku langsung mengalir. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Semua ini atas nama saya? Iya. Almarhum memindahkannya 2 tahun sebelum beliau wafat. Saat aku masih berusaha memahami semuanya, Bayu tiba-tiba masuk ke dalam gudang. Ia kembali mengikuti kami. Begitu melihat dokumen itu, ia langsung terduduk. Ternyata benar. Aku menatapnya. "Mas, kamu sudah tahu?" Bayu mengangguk pelan. "Iya. Aku tahu perusahaan itu. Aku juga tahu sebagian sahamnya. Tapi aku tidak pernah tahu jumlah sebenarnya." Pak Surya menghela napas. "Itulah sebabnya almarhum tidak pernah mempercayakan dokumen ini kepadamu." Bayu mulai menangis. "Sinta, aku benar-benar bodoh. Kalau saja dulu aku menjaga kepercayaanmu, mungkin kita masih membangun perusahaan ini bersama." Aku memandangnya cukup lama. Kalimat itu memang terdengar tulus. Namun luka yang kutanggung terlalu dalam. "Mas, bukan perusahaan yang membuat rumah tangga kita hancur. Tapi pilihanmu sendiri." Bayu kembali menundukkan kepala. Ia tidak lagi mampu membantah.
Saat itu Pak Surya membuka buku besar yang sejak tadi berada di dalam lemari besi. Beliau menunjukkannya kepadaku. Ini adalah buku harian almarhum. Aku membalik halaman demi halaman. Di setiap lembar terdapat catatan ayah tentang hidupku, tentang Rafa, tentang Bayu, dan harapan-harapannya untuk keluarga kami. Namun pada halaman terakhir, aku menemukan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau suatu hari Bayu mengkhianati Sinta, berarti masih ada satu orang lagi yang harus bertanggung jawab. Orang itu selama ini sangat dekat dengan keluarga mereka. Aku langsung mengangkat kepala. Pak, maksud ayah siapa? Pak Surya menarik napas panjang. Beliau memandangku dengan wajah yang sangat serius. Lama sekali saya menyembunyikan nama itu. Tapi sekarang, ibu berhak mengetahuinya. Beliau perlahan menyebut satu nama. Nama itu membuat Bayu langsung berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Karena orang yang dimaksud ternyata Bu Marni. Dan untuk pertama kalinya, Bayu berkata sambil menangis. Semua ini memang bermula karena ibu. Akhirnya aku mengetahui peran mertuaku. Pengakuannya membuat Bayu menangis di depan semua orang. Aku masih memegang buku harian ayah. Tanganku gemetar. Kalimat terakhir yang kutemukan terus terbayang di kepalaku. Kalau suatu hari Bayu mengkhianati Sinta, berarti masih ada satu orang lagi yang harus bertanggung jawab. Orang itu selama ini sangat dekat dengan keluarga mereka. Dan nama yang disebut Pak Surya adalah Bu Marni. Aku perlahan menoleh ke arah mantan ibu mertuaku. Beliau berdiri di dekat pintu gudang. Wajahnya pucat. Tatapannya mulai gelisah. Aku tidak pernah melihat beliau setakut itu. Bu, suaraku bergetar. Apa maksud semua ini? Bu Marni menundukkan kepala. Beliau tidak langsung menjawab. Bayu justru melangkah lebih dulu. Ibu, tolong jujur. Tidak usah disembunyikan lagi. Air mata Bayu mulai mengalir. Aku semakin bingung. Rahasia apa yang begitu besar hingga membuat anak sendiri meminta ibunya berkata jujur? Pak Surya membuka satu halaman lain dari buku harian ayah. Di sana terdapat catatan bertanggal hampir 13 tahun yang lalu. Beliau mulai membacakannya. Hari ini Bu Marni datang menemuiku. Beliau berkata Bayu sangat ingin segera memiliki kehidupan yang lebih baik. Beliau juga beberapa kali bertanya tentang aset yang kumiliki. Aku mulai memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Pak Surya melanjutkan membaca. Sejak hari itu aku mulai khawatir. Bukan kepada Bayu, tetapi kepada orang-orang yang terus memengaruhi pikirannya. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang Bu Marni. Bu, ibu tahu semua aset itu sejak dulu? Beliau perlahan mengangguk. Iya. Air mataku langsung jatuh. Kenapa ibu tidak pernah bilang kepada saya? Bu Marni menangis. Karena ibu takut. Takut apa? Takut kamu menjadi lebih kaya daripada Bayu. Aku benar-benar tidak percaya. Beliau kembali berkata sambil menangis. Sejak kecil Bayu selalu merasa rendah diri. Ibu ingin dia punya kehidupan yang lebih baik. Jadi waktu tahu ayahmu punya banyak harta, ibu berharap semuanya nanti juga akan menjadi milik Bayu. Aku menggeleng pelan. Itu bukan alasan. Itu hak keluarga saya. Bu Marni menutup wajahnya. Ibu tahu. Tapi waktu itu ibu terlalu serakah. Bayu terduduk di lantai. Air matanya semakin deras. Ibu? Kenapa dulu ibu terus bilang aku harus menguasai semua harta itu? Bu Marni menangis semakin keras. Karena ibu pikir, laki-laki harus lebih kaya daripada istrinya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku menutup mata. Jadi, semua ini bukan hanya karena perselingkuhan. Bukan hanya karena Rani. Akar masalahnya ternyata sudah tumbuh sejak awal pernikahan kami. Bayu memukul lantai dengan tangannya. Aku bodoh. Aku terus mendengarkan semua nasihat yang salah. Aku kehilangan istri. Aku kehilangan anak. Aku kehilangan keluarga. Semua karena keserakahanku sendiri. Pak Surya menggeleng pelan. Bukan hanya karena keserakahan. Tetapi karena kamu memilih mengikuti nasihat yang salah, padahal kamu tahu mana yang benar. Bayu kembali menundukkan kepala. Ia tidak lagi mampu membela dirinya. Saat suasana dipenuhi tangisan, Rani yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya mendekat. Ia menatapku dengan mata sembab. Sinta, aku tidak berharap kamu memaafkanku.
Aku juga sadar aku telah menghancurkan persahabatan kita. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku memandangnya tanpa bicara. Aku membatalkan pernikahan itu. Ruangan kembali sunyi. Bayu mengangkat kepala perlahan. Rani? Rani menggeleng. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang membangun kebahagiaan di atas kebohongan. Aku juga tidak sanggup menjadi penyebab penderitaan orang lain. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku menarik napas panjang. Hatiku memang masih terluka. Namun untuk pertama kalinya, aku melihat semua orang mulai menghadapi akibat dari pilihan mereka sendiri. Saat itulah Pak Surya menutup buku harian ayah. Beliau berkata pelan, "Bu Sinta." "Iya, Pak. Masih ada satu proses yang harus diselesaikan." "Apa itu?" "Besok seluruh aset akan resmi diserahkan kepada Ibu. Dan setelah itu, keputusan terakhir sepenuhnya berada di tangan Ibu." Aku memandang Bayu. Ia masih berlutut, menangis tanpa suara. Aku tahu, hari esok bukan lagi tentang membalas dendam, melainkan tentang menentukan bagaimana aku dan Rafa akan memulai hidup yang benar-benar baru. Aku resmi menerima semua hakku. Bayu menangis saat melihat keputusan yang tidak bisa lagi diubah. Pagi itu langit tampak mendung. Aku datang ke kantor notaris bersama Pak Surya. Di sampingku, Rafa menggenggam tanganku erat. Sejak semua kejadian itu, putraku lebih sering diam. Ia memang belum memahami seluruh persoalan orang dewasa. Namun ia bisa merasakan bahwa hidup kami telah berubah. Aku mengusap kepalanya pelan. "Capek, Nak?" Rafa menggeleng. "Aku cuma pengen Ibu bahagia." Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali basah. Aku tersenyum sambil memeluknya. "Ibu pasti bahagia. Karena Ibu masih punya kamu." Di ruang rapat kantor notaris sudah hadir beberapa orang. Pak Surya, seorang notaris, 2 saksi, perwakilan perusahaan milik ayah, dan Bayu. Ia duduk di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Sejak pernikahannya batal, Bayu terlihat seperti kehilangan semangat hidup. Namun kali ini, ia tidak datang untuk meminta maaf. Ia datang sebagai saksi penyerahan seluruh aset yang memang menjadi hakku. Notaris mulai membuka berkas. "Saudari Sinta." "Iya." "Sesuai amanat almarhum Bapak Haryono, seluruh proses hukum telah selesai. Mulai hari ini, seluruh aset yang sebelumnya dititipkan resmi diserahkan kepada saudari." Beliau menyerahkan satu persatu dokumen. Sertifikat ruko, sertifikat tanah, saham perusahaan, buku deposito, dan dokumen kepemilikan perusahaan keluarga. Tanganku gemetar saat menerimanya. Aku tidak pernah membayangkan akan menerima semua ini dalam keadaan seperti sekarang. Notaris melanjutkan. Nilai keseluruhan aset berdasarkan penilaian terakhir. Sekitar 32 miliar rupiah. Ruangan mendadak hening. Aku hanya memejamkan mata. Jumlah itu bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Namun yang membuatku terharu, bukan nilai hartanya, melainkan kepercayaan yang ditinggalkan ayah kepadaku. Bayu menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh. "Sinta?" Aku menoleh. Aku benar-benar tidak tahu nilainya sebesar itu. Aku menjawab tenang. "Kalaupun kamu tahu sejak awal, apa yang akan berubah?" Bayu terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. "Mungkin, aku akan semakin serakah." Kejujuran itu membuat semua orang ikut terdiam. Pak Surya memandang Bayu. "Setidaknya hari ini kamu mulai jujur kepada dirimu sendiri." Bayu mengangguk pelan. "Aku kehilangan semuanya bukan karena Sinta. Bukan karena Rani. Tapi karena aku sendiri." Tidak ada seorang pun yang membantah. Setelah seluruh dokumen selesai ditandatangani, notaris bertanya kepadaku. "Bu Sinta?" "Iya." "Apa rencana pertama Ibu setelah menerima semua aset ini?" Aku menatap Rafa yang duduk di sampingku. Lalu menjawab pelan, "Aku ingin melanjutkan usaha ayah. Aku juga ingin membuat yayasan beasiswa untuk anak-anak yang kehilangan kesempatan sekolah karena masalah ekonomi." Pak Surya tersenyum bangga. Itulah yang selalu diharapkan almarhum. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku bangga sama kamu." Aku tersenyum tipis. Ucapan itu datang sangat terlambat. "Mas." Bayu mengangguk. "Iya. Tapi tetap ingin aku sampaikan." Sebelum meninggalkan ruangan, Bayu menghampiri Rafa.
Nah, iya, yah. Ayahnya berlutut. Mungkin ayah sudah mengecewakan kamu. Tapi boleh enggak? Sesekali ayah tetap menemani kamu bermain? Rafa memandangku. Aku mengangguk pelan. Rafa kemudian memeluk ayahnya. Asal ayah jangan bohong lagi. Tangis Bayu kembali pecah. Ayah janji. Saat Bayu berjalan keluar dari kantor notaris, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Sinta. Iya. Terima kasih. Karena kamu tidak pernah mengajarkan Rafa membenciku. Aku menjawab dengan tenang. Seorang anak berhak mencintai ayahnya. Tapi seorang istri juga berhak memilih jalan hidup yang membuatnya dihargai. Bayu menutup matanya. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, hari itu adalah akhir dari kisah kami sebagai suami istri. Namun bukan akhir dari tanggung jawab kami sebagai orang tua. Saat aku hendak memasukkan seluruh dokumen ke dalam tas, Pak Surya kembali memanggilku. Bu Sinta. Iya, Pak. Ada satu surat terakhir. Aku mengernyit. Masih ada? Pak Surya mengangguk. Surat ini ditulis almarhum sehari sebelum beliau meninggal. Beliau meminta surat ini baru diberikan setelah semua amanat selesai. Tanganku kembali gemetar menerima amplop putih itu. Aku belum membukanya. Namun entah mengapa, aku merasa surat terakhir dari ayah akan menjadi penutup yang paling mengharukan dalam perjalanan hidupku. Surat terakhir ayah membuatku menangis. Aku akhirnya menemukan arti memaafkan tanpa harus kembali. Tanganku gemetar memegang amplop putih yang diberikan Pak Surya. Di sudut kanan amplop itu tertulis tulisan tangan ayah yang sangat kukenal. Untuk Sinta, dibaca setelah semua amanah ayah selesai. Air mataku langsung mengalir. Aku belum sempat membukanya. Hanya melihat tulisan itu saja sudah membuat rinduku kepada ayah kembali memenuhi hati. Pak Surya tersenyum pelan. Silakan dibaca. Aku mengangguk. Lalu perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat 2 lembar surat. Aku mulai membaca kalimat pertama. Anakku Sinta. Kalau surat ini sampai di tanganmu, berarti kamu sudah melewati ujian yang paling berat dalam hidupmu. Air mataku kembali jatuh. Aku bisa membayangkan suara ayah saat menulis setiap kalimat itu. Beliau selalu memanggilku dengan penuh kasih sayang. Aku terus membaca. Ayah tidak pernah berharap rumah tanggamu hancur. Ayah juga tidak pernah berharap Bayu berubah menjadi laki-laki yang mengecewakanmu. Tetapi hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Pada paragraf berikutnya ayah menulis, kalau suatu hari kamu harus kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, jangan ikut kehilangan dirimu sendiri. Dadaku terasa sesak. Kalimat itu benar-benar menggambarkan perjalanan hidupku selama beberapa bulan terakhir. Aku pernah merasa tidak berharga, merasa gagal sebagai istri, merasa semua kesalahan ada padaku. Padahal, yang salah bukan cintaku. Yang salah adalah pilihan orang yang mengkhianati kepercayaan itu. Aku melanjutkan membaca. Harta yang ayah tinggalkan bukan untuk membuatmu lebih tinggi dari orang lain, tetapi supaya kamu tidak pernah dipaksa bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya karena takut hidup susah. Tangisku pecah. Selama ini aku baru memahami alasan ayah menyembunyikan semua aset tersebut. Bukan karena beliau ingin mengujiku, melainkan agar aku memiliki kebebasan memilih masa depanku sendiri. Pak Surya ikut mengusap air matanya. Almarhum sangat mencintai ibu. Aku mengangguk. Aku baru benar-benar menyadarinya sekarang. Di bagian paling bawah surat terdapat kalimat yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Kalau suatu hari Bayu benar-benar menyesal, maafkanlah dia di dalam hatimu. Tetapi memaafkan tidak selalu berarti harus kembali bersama. Aku menutup surat itu. Aku memeluknya erat di dadaku. Selama ini aku selalu bingung, apakah memaafkan berarti harus menerima Bayu kembali? Ternyata, jawabannya sudah ditulis ayah sejak bertahun-tahun lalu. Saat aku masih menangis, Bayu yang sejak tadi berdiri di dekat pintu perlahan mendekat. Sinta? Aku menoleh. Aku tidak sengaja mendengar isi surat itu. Aku hanya diam. Bayu menarik napas panjang. Ayahmu benar. Kamu boleh memaafkanku. Tapi kamu tidak harus kembali kepadaku. Air matanya kembali jatuh. Aku sudah kehilangan kesempatan menjadi suami yang baik. Tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan menjadi ayah yang baik.
Aku memandang wajahnya cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Bukan karena harta. Bukan karena semuanya terbongkar. Melainkan karena ia akhirnya memahami besarnya luka yang telah ia tinggalkan. Aku berkata pelan. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Bayu langsung menangis. Tapi, aku tidak bisa mengembalikan perasaan yang sudah hancur. Ia mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin menjadi ayah yang bisa dibanggakan Rafa. Aku tersenyum tipis. Itu jauh lebih penting. Beberapa hari kemudian aku mulai menjalankan perusahaan peninggalan ayah. Aku tidak mengubah nama perusahaan. Aku justru menambahkan satu program baru. Beasiswa Harapan Rafa. Program itu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Saat peresmian berlangsung, banyak karyawan lama ayah yang menangis. Mereka berkata, Pak Haryono pasti bangga melihat Bu Sinta. Aku hanya tersenyum sambil menatap foto ayah yang terpajang di ruang utama. Dalam hati aku berbisik, ya, akhirnya Sinta bisa menjalankan amanah ayah. Namun aku belum menyangka, beberapa minggu kemudian akan datang seseorang membawa kabar yang membuat seluruh kisah ini memiliki penutup yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pertemuan terakhir yang mengajarkanku arti ikhlas. Aku menutup lembaran lama dan memulai hidup baru. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak semua peristiwa itu. Hidupku perlahan berubah. Setiap pagi aku berangkat ke kantor perusahaan peninggalan ayah. Aku belajar banyak hal yang dulu tidak pernah kubayangkan. Mulai dari memimpin rapat, mengunjungi cabang usaha, hingga bertemu para karyawan yang dulu begitu setia kepada ayah. Awalnya aku takut. Aku merasa tidak mampu. Namun setiap kali rasa ragu datang, aku selalu teringat pesan ayah. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri hanya karena orang lain pernah meremehkanmu. Kalimat itu selalu memberiku kekuatan. Rafa pun mulai kembali ceria. Ia tidak lagi sering menangis diam-diam di malam hari. Nilai sekolahnya kembali membaik. Bahkan suatu sore ia menghampiriku sambil membawa secari kertas. Ibu. Iya, nak. Aku juara menggambar. Aku langsung memeluknya erat. Alhamdulillah. Kamu hebat. Rafa tersenyum lebar. Ini buat ibu. Aku membuka gambar itu. Di sana tergambar seorang ibu yang sedang menggandeng anak laki-laki di bawah sinar matahari. Di pojok gambar tertulis, Ibu adalah pahlawanku. Air mataku kembali jatuh. Semua perjuangan ini ternyata tidak sia-sia. Sementara itu, Bayu benar-benar menepati janjinya. Setiap akhir pekan ia datang menemui Rafa. Bukan dengan mobil mewah. Bukan membawa hadiah mahal. Melainkan hanya membawa makanan kesukaan Rafa dan meluangkan waktu bermain bersama. Sedikit demi sedikit, hubungan mereka mulai membaik. Aku tidak pernah menghalangi. Karena sebesar apapun kesalahan Bayu kepadaku, Rafa tetap berhak merasakan kasih sayang ayahnya. Suatu sore, setelah Bayu mengantar Rafa pulang, ia menghampiriku. Sinta. Iya? Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di teras rumah. Suasana begitu tenang. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi pertengkaran. Bayu memandang halaman rumah cukup lama sebelum akhirnya berkata, Aku diterima bekerja di luar kota. Aku sedikit terkejut. Di mana? Semarang. Aku mulai dari nol lagi. Aku mengangguk pelan. Itu kabar baik. Bayu tersenyum tipis. Aku ingin membangun hidupku lagi. Bukan untuk mengejarmu. Tapi supaya Rafa suatu hari bisa bangga punya ayah. Aku tersenyum tulus. Itu keputusan yang baik. Bayu kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Apa ini? Semua gajiku selama 2 bulan. Aku langsung menggeleng. Mas? Itu untuk Rafa. Belum banyak. Tapi mulai sekarang aku akan mengirim biaya untuknya setiap bulan. Aku menerima amplop itu. Bukan karena nilainya. Melainkan karena aku melihat tanggung jawab yang akhirnya mulai tumbuh dalam dirinya. Sebelum pergi, Bayu berdiri di depan pagar rumah. Sinta. Iya. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu tidak pernah mengajarkan Rafa membenciku. Aku tersenyum tipis. Anak tidak seharusnya mewarisi kebencian orang tuanya. Bayu mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Lain kali kalau kita bertemu,
Aku berharap kamu melihatku sebagai orang yang sudah berubah. Aku menjawab pelan. Aku mendoakan semoga kamu benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Bayu mengangguk. Lalu melangkah pergi. Aku memperhatikannya sampai mobil yang ia tumpangi menghilang di ujung jalan. Aku tidak menangis. Aku juga tidak ingin mengejarnya. Karena untuk pertama kalinya, hatiku benar-benar sudah ikhlas. Malam harinya aku kembali membuka surat terakhir ayah. Aku membacanya sekali lagi. Lalu kusimpan di dalam laci meja kerja. Aku menatap foto ayah yang tergantung di dinding. Ya, Sinta baik-baik saja. Sinta sudah tidak marah lagi. Sinta juga tidak hidup untuk membalas dendam. Sinta hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Rafa. Aku tersenyum. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Udara terasa sejuk. Aku menggenggam tangan Rafa yang sudah tertidur di sampingku. Hari itu aku benar-benar mengerti. Kebahagiaan bukan tentang mempertahankan seseorang yang ingin pergi. Kebahagiaan adalah berani melepaskan, lalu membangun hidup baru dengan hati yang lebih kuat.